Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah video pembelajaran UKIN PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2001, yaitu sebagai pelaksana di sini adalah saya sendiri bernama Wadawati dengan nomor peserta PPG adalah 2015 0342 0135 dan dengan NIM PPG adalah 20 300 329. Baiklah, sebelum pembelajaran dari ini akan saya laksanakan, berikut saya tampilkan adalah nomor ujian saya. Baiklah, untuk pembelajaran ini akan segera dimulai, yaitu pada pembelajaran kelas 5, pada mata pelajaran matematika dengan tema pembelajarannya adalah penyajian data dalam bentuk diagram batang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Nah, bagaimana kabar anak ibu hari ini? Baik, Bu. Baik. Ingat kalau ibu menanyakan bagaimana kabarnya, apa jawabnya, Nak? Alhamdulillah. Luar biasa, tetap semangat Allah. Alhamdulillah, semoga anak ibu selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, kita akan memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang tergabung dalam Google Meet semuanya sudah dapat hadir semuanya kan? Baiklah, akan kita mulai. Sebelum memulai pembelajaran, silakan kita berdoa dulu kepada ketua kelas. Ayo Nak, Faris, silakan pimpin anak teman-teman kita untuk berdoa terlebih dahulu. Duduk, siap, gerak. Berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Faul Kauli. Selamat pagi, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak ibu, kita siap untuk pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, silakan anak ibu perhatikan bahwa kita akan memulai pembelajaran. Tidak lupa ingatkan bahwa kita harus tetap mematuhi protokol kesehatan selama masa pandemi COVID-19 ini. Ada yang tahu yang bisa dilakukan agar terhindar dari virus corona? Yaitu dengan apa, Nak? Rajin cuci tangan, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Ya, terima kasih anak-anak bisa mengerti protokol kesehatan ini dengan baik. Sebelum memulai pembelajaran, kita nyanyikan dulu lagu dari Sabang sampai Merauke untuk membangkitkan jiwa nasionalisme kita. Semuanya, coba perhatikan Nak, bisa lihat tampilannya. Nah, dengarkan ada bawahnya, kita akan bersama menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke ya. Dari Sabang sampai Merauke, Indonesia,
Nah, terima kasih. Lagu ini bisa membangkitkan jiwa nasionalisme kita dan semakin mencintai tanah air Indonesia. Nah, baiklah anak-anak ibu, kita mulai pembelajarannya. Masih ingat nggak kira-kira apa pembelajaran kita pada pertemuan sebelumnya, nak? Saya, Bu. Ya, sebutkan namanya, nak. Resmi, Bu. Ya, apa itu Refni? Tentang diagram gambar, Bu. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang penyajian data, tapi dalam bentuk diagram gambar. Ada yang tahu apa itu diagram gambar? Saya, Bu. Ya, silakan. Siapa namanya? Ulfa, Bu. Silakan Uswa, apa itu diagram gambar? Diagram gambar yaitu diagram gambar yang disajikan dalam bentuk gambar. Ya, penyajian data yang disajikan dalam bentuk gambar. Jadi datanya itu disajikan dalam bentuk gambar yang mewakili data itu sendiri. Nah, baiklah, pada pertemuan kita hari ini kita akan belajar tentang penyajian data namun dalam bentuk diagram batang. Nah, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah nanti anak ibu akan mengamati video pembelajaran dari aplikasi yang ibu tampilkan melalui Google Meet dan nanti kamu bisa menjelaskan tentang penyajian data dalam bentuk diagram batang dengan baik. Kemudian dengan mengamati video pembelajaran juga, anak ibu bisa menganalisis unsur-unsur pada penyajian data dalam bentuk diagram batang dengan benar. Kemudian nanti anak ibu akan ditugaskan dengan kegiatan wawancara mengumpulkan data dari lingkungan sekitarnya, ya. Kemudian nanti bisa dilakukan diskusi kelompok atau pribadi karena kita pembelajaran daring. Nanti kamu bisa menafsirkan data yang disajikan dalam bentuk diagram batang. Kemudian nanti dengan penugasan, anak ibu bisa membuat diagram batang yang berkaitan dengan data dengan lingkungan sekitar dengan benar. Baik, kita lanjutkan. Sebelum kita mulai, Ibu mau tes dulu semangat paginya. Coba semangat pagi. Pagi. Nah, sekarang Ibu terus semangat ya, karena pembelajaran matematika ini tidak ada yang sulit. Yang penting kita semangat dan nanti pasti bisa matematika itu mudah dipahami. Nah, baiklah anak Ibu, di sini Ibu punya video pembelajaran tentang diagram batang. Nah, silakan anak Ibu perhatikan video pembelajarannya. Diagram batang, matematika kelas 5, sekolah dasar. Pengertian diagram batang. Diagram batang adalah diagram yang menyajikan data secara kualitatif dan kuantitatif dalam bentuk batang berupa persegi panjang. Semakin tinggi suatu batang, semakin besar jumlah atau frekuensinya. Tujuan menyajikan data dalam bentuk diagram batang. Tujuan dari diagram batang yaitu untuk memudahkan seseorang dalam memahami dan membaca suatu data. Berikut adalah contoh gambar diagram batang. Silakan subscribe dan tekan tombol loncengnya di Umar Animagram Channel. Perhatikan bagian-bagian pada diagram batang sebagai berikut ini. Di sini ada sumbu datar atau garis mendatar. Sumbu datar ini untuk mewakili jenis data pada diagram batang. Sumbu datarnya untuk mewakili data nilai ujian matematika. Yang berikutnya ada sumbu tegak, yaitu sumbu atau garis tegak. Di mana sumbu tegak pada diagram batang ini untuk mewakili frekuensi atau jumlah data, seperti jumlah siswa. Baik, berikutnya agar lebih jelas lagi, kita perhatikan contoh soal berikut ini.
Data profesi. Contoh soal nomor 1, data profesi orang tua siswa kelas 5 SD Nusantara 07 adalah sebagai berikut. Pegawai negeri sipil atau PNS sebanyak 8 orang, TNI sebanyak 5 orang, petani sebanyak 12 orang, guru sebanyak 3 orang, dan wira swasta sebanyak 2 orang. Perintahnya adalah buatlah diagram batang dari data yang ada di atas. Perhatikan penyelesaian berikut ini. Berdasarkan data profesi orang siswa, kita membuat diagram batang sebagai berikut. Untuk sumbu mendatar, mewakili profesi orang tua siswa, dan untuk sumbu yang tegak, mewakili jumlah atau banyaknya orang tua siswa. Berikutnya kita tentukan batang-batangnya sesuai data profesi yang ada. Untuk profesi PNS, ada 8 orang, TNI, ada 5 orang, petani sebanyak 12 orang, guru sebanyak 3 orang, dan yang menjadi wira swasta sebanyak 2 orang. Yang selanjutnya, contoh soal nomor 2. Contoh soal nomor 2. Anissa mencatat warna kesukaan siswa kelas 5 SD Perintis 07. Diperoleh data sebagai berikut. Nomor 1, warna merah, banyaknya siswa 8. Nomor 2, warna biru, banyaknya siswa 5. Nomor 3, warna kuning, banyaknya siswa 10. Nomor 4, warna ungu, banyaknya siswa 4. Nomor 5, warna hijau, banyaknya siswa 3. Dari tabel di atas, kamu dapat menggambar diagram batang yang menyajikan warna yang paling disukai dan warna yang kurang disukai siswa. Perhatikan penyelesaian berikut ini. Untuk menyajikan diagram batang dari data yang ada, kita membuat terlebih dahulu garis mendatar atau sumbu mendatar untuk mewakili warna kesukaan siswa. Kemudian kita juga membuat garis tegak atau sumbu tegak untuk mewakili banyaknya siswa. Selanjutnya kita menentukan batang-batangnya. Siswa yang menyukai warna merah sebanyak 8 siswa. Siswa yang menyukai warna biru sebanyak 5 siswa. Siswa yang menyukai warna kuning sebanyak 10 siswa. Siswa yang menyukai warna ungu sebanyak 4 siswa. Dan siswa yang menyukai warna hijau sebanyak 3 siswa. Selanjutnya, kita juga dapat membaca data dari diagram batang yang telah kita buat. Untuk membaca data dari diagram batang yang kita buat, kita hasilkan data sebagai berikut. Siswa yang menyukai warna merah ada 8 siswa. Siswa yang menyukai warna biru ada 5 siswa. Siswa yang menyukai warna kuning ada 10 siswa. Siswa yang menyukai warna ungu ada 4 siswa. Dan siswa yang menyukai warna hijau ada 3 siswa. Nah, anak-anak sudah memperhatikan video pembelajaran yang Ibu tampilkan? Sudah, Bu. Sudah. Nah, kira-kira anak Ibu bisa memahaminya?
Ada yang mau ditanyakan nggak? Halo, Nak. Apakah Anak Ibu bisa memahaminya? Bisa, Bu. Nah, berarti Anak Ibu sudah paham ya tentang apa itu diagram batang dan bagaimana bentuknya ya. Nah, baiklah, kita akan mencoba membuat penyajian data dalam bentuk diagram batang, tapi berasal dari data yang ada di lingkungan sekitar kita. Untuk itu, Anak Ibu akan Ibu berikan sebuah lembar kerja, dan itu tugas Anak Ibu untuk menyelesaikan lembar kerja peserta didiknya. Nah, permasalahan yang akan kita bahas di sini adalah tentang penyajian data yang akan disajikan dalam bentuk diagram batang yang berasal dari data jumlah siswa yang ada di sekolah kita, yaitu di SDN 02 Timbalun, tahun pelajaran 2020-2021. Silakan Anak Ibu perhatikan lembar kerja peserta didiknya ini. Nah, di sini bentuk LKPD yang akan Anak Ibu kerjakan. Tujuannya adalah menyajikan data dalam bentuk diagram dan menafsirkan data. Langkah pertama, perhatikan data yang ada di dalam LKPD ini sudah diberincikan. Berikut datanya ya, Nak ya. Bisa Nak Ibu membacanya? Bisa Nak Ibu membaca? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Nah, silahkan. Kelas 1 sebanyak 30 orang, kelas 2 sebanyak 19 orang, kelas 3 sebanyak 29, kelas 4 sebanyak 27 orang, kelas 5 sebanyak 24 orang, dan kelas 6 sebanyak 27 orang. Nah, langkah kedua, apa yang akan kita lakukan, Nak? Untuk memudahkan dalam penyajian data, kita harus menyajikan rincian data itu ke dalam bentuk diagram, ke dalam bentuk tabel. Jadi sebelum menyajikan data dalam bentuk diagram batang, kita sajikan dulu ke dalam bentuk tabelnya ini. Ya, di sini ada kolomnya kelas dan jumlah siswa. Silakan Anak Ibu perhatikan. Itu nanti disalin ya, Nak ya. Silakan kerjakan. Kemudian baru Anak Ibu menampilkannya dalam bentuk diagram batang di sini. Kira-kira Anak Ibu bisa mengerjakannya. Di sini akan Ibu tampilkan diagram batangnya, datanya, kemudian Anak Ibu mengerjakan. Coba Anak Ibu silakan perhatikan. Persiapkan alat tulisnya. Sudah, Nak? Dan Anak Ibu apakah sudah selesai untuk melakukan langkah kedua? Sudah bisa Anak Ibu mengubah rincian datanya ke dalam bentuk tabel? Anak kelas 5? Sudah, Bu. Sudah. Nah, sudah dibuat rincian kelasnya dari kelas 1 sampai kelas 6 di sini. Rincian data tabelnya. Sudah selesai? Nah, tahap ketiga selanjutnya adalah dari data yang sudah kamu susun ke dalam bentuk tabel ini, kamu akan membuat diagram batang. Bisa kita lanjut, Nak? Bisa. Bisa. Nah, di sini jangan, masih ingat nggak tadi apa rinciannya? Ada yang sumbu tegak berisi apa? Tentang apa, Nak? Sumbu yang mendatar itu sebagai isian data nama kelas, sedangkan pada sumbu Y yang tegaknya, isian tegaknya itu adalah isian data jumlah siswa. Bisa Anak Ibu mengerjakan langkah yang ketiga, Nak? Bisa, Bu. Bisa, silakan Anak Ibu kerjakan. Kemudian nanti baru kita menafsirkan data ya.
Kalau sudah selesai, beritahu ibu ya, nak ya. Sudah selesai, Bu. Sudah selesai? Siapa yang sudah selesai dulu? Ini, Bu. Revni sudah selesai. Yang lainnya, nak? Ayo, mana suaranya? Apakah masih tergabung dalam Google Meet-nya? Semoga tidak ada gangguan jaringan ya. Nah, bagi anak ibu yang dalam proses pengerjaan, sekali lagi ibu ingatkan, kita akan membuat penyajian data dari dalam bentuk tabel tadi ke dalam bentuk diagram batang ya. Di sini kamu sudah dipandu di dalam LKPD. Kemudian kita langkah keempatnya adalah menafsirkan data. Nah, di sini anak ibu akan menjawab pertanyaan. Pertama, berdasarkan diagram batang yang sudah kamu buat, jawablah pertanyaan berikut untuk menafsirkan data. Pertanyaan yang pertama, kelas berapakah yang memiliki siswa terbanyak? Nah, nanti anak Ini, Bu. ya. Kemudian yang kedua, kelas berapakah yang memiliki siswa paling sedikit? Itu pertanyaannya. Itu yang akan ibu cari jawabannya ya, berdasarkan data yang sudah disajikan dalam bentuk diagram batang tadi. Nah, kemudian untuk yang ketiganya, berapakah jumlah siswa SDN 02 Timbalun secara keseluruhannya? Kira-kira anak ibu bisa paham untuk tahap langkah keempatnya ini? Paham, Bu. Paham ya? Nah, ibu stop sharing dulu. Ibu mau perhatikan anak ibu lagi dalam proses pengerjaan. Nah, tadi yang pertama siapa, nak? Revni tadi ya? Ini, Bu. Ya, bagus. Terima kasih Revni karena sudah mengerjakan LKPD-nya dengan cepat. Nah, sekarang Revni yang pertama, nanti Revni ibu tunjuk ya untuk mempresentasikan hasil tugasnya yang pertama. Yang lainnya, ayo nak. Kalau ada kesulitan, boleh bertanya. Halo Revni, apakah masih bergabung? Masih, Bu. Nah, coba perlihatkan hasil kerja Revni kepada teman-teman. Kameranya tolong hidupkan ya, nak ya. Siswa yang memiliki murid terbanyak 30 siswa kelas 1. Revni, tolong perlihatkan dulu hasil kerja LKPD-nya. Coba kameranya hidupkan ya, nak. Ada? Coba perlihatkan kepada ibu. Mana tugasnya? Ya, bagus. Nah, baiklah. Anak ibu sudah selesai ya. Kita beri tepuk tangan dulu untuk Revni. Nah, coba Revni sajikan dulu datanya. Tadi sudah diubah ke dalam bentuk tabel, kemudian dibentuk diagram batang dan menjawab pertanyaan. Nah, coba ibu perhatikan. Coba Revni sampaikan untuk langkah keempatnya untuk menganalisis datanya. Nomor 1 kelas 1 sama dengan 30 siswa. Ya. Lanjut, nak. Nomor 2 kelas 2 sama dengan 19 siswa. Ya. Lanjut yang ketiga. 156 siswa. Itu jumlah keseluruhannya, nak ya. Nah, coba kita perhatikan dulu
di sini ya. Untuk mencocokkan hasil kuncinya ada di sini. Dan coba nanti yang sudah selesai, silakan checklist dulu nak. Apakah sudah sesuai dengan kunci LKPD-nya? Bagi teman yang lain yang sudah juga boleh nak ya. Sudah resmi? Dan juga teman-teman yang lainnya, apakah sudah seperti ini yang Ibu kerjakan? Apakah sudah seperti ini dikerjakan, nak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nah, bagus. Terima kasih kepada anak Ibu. Yang lainnya bagaimana ini? Tidak ada terdengar suaranya. Coba, masih semangat atau tidak? Semangat pagi. 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 Yes. Ya, terima kasih. Masih semangat ya, nak ya. Apakah anak Ibu sudah selesai? Coba kamu cocokkan dulu dengan kunci LKPD yang Ibu tampilkan ini. Silakan checklist saja, nak ya. Nah, ini dia. Sudah benar dibuat seperti ini untuk langkah kedua. Ada yang bagian tanda berwarna oranye itu, silakan Ibu checklist apakah sudah selesai dengan pekerjaannya. Cocokkan ya, nak ya. Sudah? Kita lanjutkan ya. Tampilan berikutnya adalah seperti ini. Sudah selesai? Sudah, Bu. Sudah, bagus. Berarti anak Ibu sudah bisa memahami tentang diagram batang, nak? Jadi di sini sudah benar ya, kelas terbanyak adalah kelas 1 ya, karena berjumlah 30 orang. Kelas paling sedikit adalah kelas 2 ya, nak ya, yaitu 19 orang. Sedangkan jumlahnya ada berapa tadi? Totalnya adalah 156 orang atau 156 siswa. Sudah? LKPD kita sudah selesai. Terima kasih untuk anak Ibu yang sudah mempresentasikannya. Sudah paham ya, nak ya, tentang diagram batang? Halo? Ya, Bu. Ya, sudah selesai. Ya, Bu. Nah, kalau tadi kita sudah diperlihatkan dari video pembelajaran tentang jenis-jenis diagram batang, apa saja unsur-unsurnya. Anak Ibu semoga bisa paham ya, nak ya. Dan kita juga sudah mengerjakan LKPD tentang data yang ada di sekolah kita, yaitu tentang data jumlah siswa. Nah, anak Ibu, nanti di tugas di rumahnya, itu anak Ibu juga akan diminta melakukan wawancara. Kita kan sudah mempelajari itu pada pertemuan sebelumnya. Kalau untuk pengumpulan data, itu bisa dilakukan dengan pengumpulan angket atau dengan wawancara. Nah, untuk yang lebih pentingnya, kita gunakan saja teknik wawancara ya, nak ya. Anak Ibu boleh membuat atau mencari data, dikumpulkan yang ada di lingkungan sekitarnya. Kalau tadi contohnya data pekerjaan, kemudian data warna kesukaan. Nah, kalau anak Ibu boleh mencari data yang lain. Mungkin anak Ibu bisa mengumpulkan data tentang hobi dari beberapa orang, lalu nanti disajikan dalam bentuk diagram batang mungkin, makanan kesukaan, atau tentang pekerjaan juga boleh di sekitar sana yang ada di lingkungan tempat tinggalmu. Paham, nak? Tugas anak Ibu nanti yaitu melakukan pengumpulan data yang ada di lingkungan sekitarnya. Kemudian nanti melakukan pengolahan data seperti yang kita kerjakan di LKPD ini. Setelah itu, disajikanlah data tersebut dengan diagram batang, lalu dikirimkan ke grup WA. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Ya, bagus. Terima kasih ya, anak Ibu sudah bisa memahami pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, sebelum masuk ke soal evaluasi, coba anak Ibu
terlebih dahulu apa yang sudah kita pelajari pada pagi hari ini. Siapa yang bisa menceritakannya, Nak? Ayo, Ibu mau mengecek dulu. Untuk anak kelas 5, kita sudah melakukan LKPD, mengajar LKPD, sudah melihat apa saja bentuk pengerjaan, penyajian data, dan bentuk diagram batang. Ayo, Nak Ibu, siapa yang bisa berani menceritakan apa yang sudah kita pelajari pada pagi hari ini? Ulfa, Bu. Ya, Ulfa, silakan, Nak. Silakan anak Ibu yang sedang berbicara, perlihatkan kameranya, Nak. Kita harus tampil berani dan percaya diri ya. Halo Ulfa, bisa ceritakan apa yang sudah kita pelajari pada pagi hari ini? Bisa, Bu. Ya, silakan. Ulfa, hidupkan kameranya dulu, Nak. Kita karena sudah berada di kelas tinggi, kita itu harus berani, tampil, dan percaya diri ya, Nak ya. Nah, coba Ulfa ceritakan apa yang sudah kita pelajari, Nak. Kita mengenal diagram batang. Kita mengenal diagram batang dan ciri-cirinya. Ya, apa yang harus ada dalam diagram batang itu, Nak? Sumbu tegak dan sumbu mendatar. Yang terakhir, lupa Ibu tuh ada tentang harus menguju judul data kita itu, ada judulnya, misalnya judulnya tentang apa ya, Nak ya? Oh, tadi data jumlah siswa atau jumlah tentang jumlah siswa atau tentang jenis pekerjaan juga boleh. Dan juga data warna perusahaan. Pahami ya, Nak, semuanya kelasnya? Kelas 5 bisa memahaminya itu? Bisa, Bu. Bisa. Nah, jadi kesimpulan kita, coba perhatikan diagram batangnya. Semakin tinggi diagram batangnya, apakah semakin besar jumlah datanya, Nak? Ya, Bu. Ya, semakin rendah berarti semakin sedikit datanya, Nak ya. Baiklah, jadi bisa kita simpulkan, apa kesimpulannya? Diagram batang itu adalah salah satu bentuk penyajian data dalam bentuk batang-batang ya, Nak ya. Semakin tinggi batangnya, maka datanya semakin besar. Semakin rendah berarti semakin kecil. Nah, itu konsep pembelajaran dari penyajian data kita. Baiklah, anak Ibu, di sini ada soal evaluasi. Silakan anak Ibu kerjakan. Soal evaluasinya Ibu kirimkan saja melalui grup WA ya. Di sini juga sudah Ibu tampilkan di PowerPoint. Nah, seperti ini ya. Nah, berikut ini adalah soal evaluasi. Soal evaluasi ini akan anak Ibu kerjakan. Ini Ibu kirimkan ke dalam grup WA ya, Nak ya. Silakan anak Ibu kerjakan. Nanti Ibu tunggu paling lambat jam 3. Bisa dipahami ya, Nak? Anak kelas 5 bisa dipahami, Nak? Soalnya tunggu. Ya, Bu. Nah, untuk soal evaluasi, Ibu kirimkan ke dalam grup WA ya, bersamaan dengan pengumpulan data yang anak Ibu lakukan. Jadi ada 2 tugasnya ya. 2 tugas ini Ibu terima paling lambat pada pukul 3. Nah, rasanya ada yang mau ditanyakan, Nak? Adakah yang mau ditanyakan untuk pertemuan kita pada ini? Soal evaluasinya buat soalnya, Bu. Iya. Nanti soal evaluasinya Ibu kirimkan melalui grup WA ya. Ya, Bu. Ya. Karena kita sudah mempelajari tentang diagram batang, ya Ibu ingatkan kembali, tidak ada salahnya untuk anak Ibu membaca pada bukunya untuk pertemuan berikutnya. Kita akan mempelajari tentang diagram garis. Ya, pada pertemuan berikutnya kita juga akan pelajari tentang diagram garis. Silakan Ibu pelajari itu nanti ya. Baiklah, untuk pertemuan kita hari ini Ibu cukupkan dulu untuk tergabung dalam Google Meet.
kita tutup pelajaran kita di sini anak ya. Soal evaluasinya Ibu kirimkan melalui grup WhatsApp. Nah, coba kepada ketua kelas kita tutup pelajaran kita dulu nak. Dengan mengucapkan alhamdulillah. Ayo, mana ketua kelasnya? Nah, Ibu Farid. Duduk, siap. Siap. Bersyukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih anak-anak semuanya. Kita sudah tergabung banyak di sini. Jadi tunggu saja tugasnya ya, Nak ya, melalui grup WhatsApp. Ibu cukupkan untuk sampai di sini. Ya. Terima kasih anak-anak hebat yang sudah bisa memahami pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ibu cukupkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak Ibu silakan live dari Google ini ya, Google Meet ya. Demikianlah pembelajaran daring pada mata pelajaran matematika dengan pokok bahasanya adalah penyajian data dalam bentuk diagram batang yang sudah kami lakukan secara daring. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.